Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang titrasi. Di sini saya Ira Udatulnisa akan menjelaskan tentang pengertian titrasi, alkalimetri, serta asidimetri. Titrasi sendiri adalah metode penetapan kadar suatu larutan dengan menggunakan larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan alkalimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa. Dan yang terakhir adalah asidimetri, merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Kali ini kami menggunakan percobaan dengan obat aspirin atau asetosal. Aspirin sendiri adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Aspirin sendiri adalah obat pengencer darah atau obat yang digunakan untuk mencegah pengumbalan darah. Sebagai pengencer darah, aspirin digunakan pada penderita penyakit jantung koroner, serangan jantung, penyakit arteri perifer, atau stroke. Aspirin tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak karena aspirin dapat menyebabkan sindrom Reye yang fatal bagi anak-anak. Namun, dokter dapat meresepkan obat ini kepada anak-anak yang baru menjalani operasi jantung. Di sini ada beberapa macam merek dagang dari aspirin. Salah satunya ada Ascardia, Aspilet, Farmasal, Miniaspi 80, serta Thromboaspilet. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Sri Wahyuni. Baik, terima kasih Mbak Ira. Penetapan kadar aspirin. Prosedur penetapan kadar aspirin menggunakan metode asidi alkalimetri bisa dilihat di Farmakope Indonesia. Titrasi ini mereaksikan asetosal dengan larutan baku berlebih menggunakan indikator merah fenol dengan perubahan warna dari merah menjadi merah jambu. Selain itu, menggunakan indikator fenoltalein. Titik akhir titrasi menggunakan indikator metil jingga dengan perubahan warna kuning menjadi jingga. Alat dan bahan yang digunakan untuk penetapan kadar aspirin tertera pada slide berikut. Untuk selanjutnya akan diteruskan dengan Mbak Risma. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sri. Untuk selanjutnya prosedur praktikum. Yang pertama, pembuatan titer asam klorida, yaitu dengan cara asam klorida diencerkan dengan air suling. Yang kedua, pembakuan titer asam klorida 0,1 N dengan cara natrium karbonat anhidrat diencerkan dengan air suling. Lalu dimasukkan Erlenmeyer dengan penambahan indikator jingga metil dan dititrasi menggunakan HCl sampai berubah larutan dari kuning menjadi jingga. Untuk perhitungan normalitas bisa dilihat di slide. Prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Valen. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Risma tentang prosedur praktikum penetapan kadar asetosal dalam tablet. Yang pertama yaitu hitung berat rata-rata tablet asetosal per tabletnya. Setelah itu gerus sampai halus dan timbang serbuknya tadi setara dengan 30 mg asetosal. Lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 30 ml air suling dan 25,0 ml NaOH 0,1 N. Lalu kocok kuat ad homogen. Setelah itu panaskan kurang lebih 10 menit lalu didinginkan. Setelah dingin tambahkan 3 tetes indikator fenolftalein, kemudian lakukan titrasi dengan larutan asam klorida sampai berubah warna. Nah, lakukan percobaan ini sebanyak 2 kali ya teman-teman. Untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan belangko. Kurang lebih sama, tambahkan 30 ml air suling dan 25,0 ml NaOH 0,1 N, lalu kocok kuat ad homogen. Setelah itu dipanaskan kurang lebih 10 menit, lalu dinginkan. Setelah dingin tambahkan 3 tetes indikator fenolftalein, lalu lakukan titrasi dengan larutan asam klorida sampai dia berubah warna. Nah, kalau untuk prosedur ini lakukan 1 kali aja. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana rumus atau cara menghitung asetosal dalam sampel, yaitu volume belangko dikurangi volume sampel dikali NaCl dikali Be asetosal.
Nah, untuk rumus yang kedua yaitu untuk mengetahui berapa miligram asetosal per tablet, yaitu berat rata-rata per tablet dibagi berat zat uji dikali hasil. Nah, ini ada rumus yang ketiga, yaitu untuk mengetahui berapa sih persentase kadar zat uji terhadap label, yaitu kadar asetosal per tablet hasil perhitungan yang tadi ya, yang di pertama dibagi kadar pada label per tablet dikali 100%. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Devira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Valen. Titrasi larutan standar asam oksalat dengan NaOH 0,1N menggunakan indikator PP menghasilkan titik akhir titrasi yaitu sebanyak 10,4 mili, 10,2 mili, dan 10,7 mili dengan normalitas NaOH rata-rata 0,0956 N. Kemudian, penetapan kadar asam asetil salisilat larutan standar NaOH yang digunakan adalah 0,0956 menggunakan indikator PP menghasilkan titik akhir titrasi 4,4 mili, 4,25 mili, dan 4,2 mili. Kadar asam asetil salisilat rata-ratanya adalah 92,21% bobot per bobot. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Asmi Sabila. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Devira. Perhitungan NaOH. Diketahui volumenya 100 ml, molaritasnya 0,1 normalitas, MR-nya 40, dan yang ditanya adalah masanya. Jadi diperoleh masanya 0,4 gram. Jadi di sini adalah larutan HCl. Yang diketahui adalah kadar HCl-nya 37%, massa jenisnya 1,19, MR-nya 36,5. Yang ditanya adalah konsentrasi HCl murni dan volume HCl yang dibutuhkan. Jadi, konsentrasi HCl murninya adalah 12,06 normalitas dan volume HCl yang dibutuhkan adalah 0,829 ml. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lailatus. Baik, terima kasih Mbak Sabila. Untuk perhitungan asetosal dalam sampel diketahui konsentrasi HCl-nya 0,1, untuk volume blankonya 25 ml, untuk volume sampelnya 17 ml, dan untuk BE asetosalnya 180. Jadi perhitungannya sama dengan volume blanko dikurangi volume sampel dikali konsentrasi HCl dikali BE asetosal sama dengan 25 dikurangi 17 dikali 0,1 dikali 180 sama dengan 144 gram per mililiter. Dan untuk pembahasannya, titrasi asidisi alkalimetri merupakan metode titrasi yang melibatkan ion hidrogen dari asam dan ion hidroksida dari basa untuk menghasilkan garam. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devita. Melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan Mbak Lailatus, normalitas NaOH yang diperoleh dari praktikum adalah 0,0956 normalitas dengan standar deviasi adalah 2,38 kali 10⁻3. Kemudian penetapan kadar asam asetil dalam tablet yang menggunakan metode alkalimetri dengan larutan baku basa yaitu NaOH dengan kadar rata-rata 92,21 bobot per bobot dengan standar deviasi 2,2386.